Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Datuk Muhammad Haidar Ali dengan NIM 81114215521 dari Rombel 10 Ilmu Hukum Angkatan 2021. Hari ini saya akan menjelaskan tentang subjek hukum internasional dalam mata kuliah Ilmu Hukum yang diampu oleh dosen Bapak Ridwan Arifin SH LLM. Pada awal mulanya, hukum internasional hanya memandang negara sebagai subjek hukum internasional. Hal itu karena pada masa awal tersebut dapat dikatakan tidak ada atau bahkan jarang sekali adanya pribadi-pribadi hukum internasional selain negara yang melakukan hubungan-hubungan internasional. Untuk menjadi subjek hukum internasional, suatu entitas harus memiliki personalitas hukum atau legal personality. Untuk dapat dikatakan telah memiliki personalitas hukum, entitas tersebut harus memiliki beberapa kecakapan tertentu. Subjek hukum internasional sendiri ialah pihak yang dapat dibebani hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum internasional. Secara umum, subjek hukum internasional terdiri dari yang pertama ada negara, yang kedua ada organisasi internasional, yang ketiga ada Palang Merah Internasional, yang keempat ada organisasi pembebasan atau bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan haknya, dan yang terakhir ada individu. Subjek hukum internasional yang pertama kali akan saya bahas yaitu adalah negara. Negara merupakan subjek hukum internasional penuh atau yang paling utama dan berusia paling tua karena yang pertama muncul sebagai subjek hukum internasional. Menurut Konvensi Montevideo 1949, kualifikasi suatu negara sebagai subjek hukum internasional adalah mempunyai penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang sah atau berdaulat, dan negara tersebut mempunyai kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Hal ini menyebabkan negara menjadi subjek hukum internasional dengan hak dan kewajiban yang paling luas. Subjek-subjek hukum internasional lain memiliki hak dan kewajiban yang terbatas pada hal yang menjadi bidang kegiatan atau maksud dan tujuannya. Kedudukan ini membuat negara memiliki peran yang sangat dominan sebagai subjek hukum internasional. Yang kedua yang akan saya bahas sebagai subjek hukum internasional ialah organisasi internasional. Menurut pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969, organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintah. Definisi yang diberikan pada konvensi ini ialah arti sempit karena membatasi diri hanya pada hubungan antar pemerintah. Penonjolan aspek antar pemerintah ini kiranya dimaksudkan untuk membedakan antara organisasi-organisasi antar pemerintah yang pada hakikatnya berdirinya organisasi internasional ini didorong oleh keinginan untuk meningkatkan dan melembagakan kerjasama internasional secara permanen demi tujuan bersama. Perkembangan organisasi internasional yang semakin pesat memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat dan hukum internasional. Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional ini tidak diragukan lagi dan mempunyai hak serta kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan semacam anggaran dasarnya. Contoh organisasi internasional ialah PBB, World Bank, ASEAN, WHO, dan lain sebagainya. Yang ketiga yang akan dibahas yaitu adalah Palang Merah Internasional. Diakui sebagai subjek hukum internasional dalam ruang lingkup terbatas, kedudukannya diperkuat dengan adanya perjanjian dan konvensi Palang Merah. Konvensi ini menjiwai semua konvensi ICRC yang kemudian diperkuat dengan konvensi Palang Merah Internasional pada tahun 1949 tentang perlindungan korban perang. Dalam konvensi tersebut, Palang Merah Internasional diberikan kedudukan khusus dalam konflik bersenjata untuk menolong korban perang dari pihak yang berselisih tanpa memandang siapa yang menjadi korban. Oleh karena itu, organisasi ini harus independen dan tidak boleh mendapatkan intervensi dari negara manapun. Organisasi Palang Merah Internasional menjadi subjek hukum internasional karena sejarah Palang Merah Internasional mendapatkan simpati dan meluas di banyak negara, sehingga masing-masing negara membentuk Palang Merah nasional. Yang keempat yaitu organisasi pembebasan atau bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya. Untuk masa sekarang ini, kelompok atau organisasi pembebasan yang sudah mendapat pengakuan secara luas dari masyarakat internasional adalah Palestine Liberation Organization atau Organisasi Pembebasan Palestina. Ini sebagian besar negara-negara ataupun organisasi-organisasi internasional sudah mengakui eksistensi PLO sebagai wakil yang sah dari bangsa Palestina untuk memperjuangkan hak-haknya, yakni mendirikan negara Palestina. Tidak setiap pergolakan dalam suatu negara atau wilayah dapat secara mudah untuk diberikan predikat sebagai organisasi pembebasan atau bangsa yang sedang berjuang. Dapat diakui sebagai subjek atau pribadi hukum internasional sementara waktu saja selama berjuang untuk mewujudkan cita-cita dan tujuannya. Yang terakhir atau yang kelima yang menjadi subjek hukum internasional ialah individu.
Manusia sebagai individu juga termasuk dalam subjek hukum internasional. Perjanjian Versailles 1919 memuat sejumlah pasal yang memungkinkan individu untuk mengajukan perkara secara internasional ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Pertumbuhan dan perkembangan kaidah-kaidah hukum internasional yang memberikan hak dan membebani kewajiban serta tanggung jawab secara langsung kepada individu semakin bertambah pesat. Setelah Perang Dunia Kedua, lahirnya Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948 diikuti lahirnya beberapa konvensi-konvensi hak asasi manusia pada berbagai kawasan seperti di Eropa, Amerika, dan Afrika. Kemudian diikuti pula dengan deklarasi, konvensi, maupun beberapa kaidah hukum lainnya yang lebih bersifat sektoral tentang hak-hak asasi manusia, semakin mengukuhkan eksistensi individu sebagai subjek atau pribadi hukum yang mandiri. Demikianlah yang bisa saya jelaskan mengenai 5 subjek hukum internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.